Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8. Ayo kita belajar. Kenapa kita bagian tubuh kita bisa bergerak? Ambil satu contoh, tangan kita bisa ngangkat suatu benda. Itu karena ada cara kerja otot. Tepatnya di sini adalah cara kerja otot lurik. Ya, otot kita kan ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Itu semuanya aktif anak-anak. Tapi di sini kita akan membahas yang bagaimana cara kerja otot lurik. Ambil suatu contoh saat tangan kita mengangkat suatu beban dan menurunkan beban. Oke. Materi ini dipelajari pada bab sistem gerak pada manusia. Perhatikan otot kita, otot lurik di sini ya. Kita bahas otot lurik. Ini merupakan bisa disebut otot rangka. Ini ya, bisa disebut otot rangka karena yang menyelubungi rangka kita untuk menggerakkan rangka kita, untuk menggerakkan persendian-persendian kita yang bisa digerakkan. Itu otot lurik anak-anak. Jadi otot di sini mempunyai fungsi sebagai alat gerak aktif ya, sudah pasti tulang. Di sini menggerakkan tulang. Ingat anak-anak pada materi tentang otot lurik itu ada kumpulan otot lurik ya, yang menempel, yang sebagai penghubung antara tulang dengan otot lurik, yaitu tendon. Ini yang mengecil. Tendon ini ya, ini tendon. Dimana kalau mempunyai 2 tendon itu namanya bicep, sedangkan yang mempunyai 3 tendon itu tricep. Nah, ini ada contoh, ada di lengan kita. Itu ada otot bicep, ada otot tricep di daerah sini. Ini kita ambil contoh bagaimana cara geraknya, cara menggerakkan tulangnya ya. Nah, perhatikan video di ini, di bawah di tayangan ini. Di bagian depan itu ada otot bicep anak-anak. Jadi otot yang mempunyai 2 tendon. Pada bagian belakang itu tricep. Otot lurik ya, sekelompok otot lurik yang mempunyai 3 tendon. Di mana fungsi tendon adalah tendon itu merupakan jaringan ikat ya, tebal. Ini yang mengikat antara otot dengan tulang. Nah, tendon ini mempunyai fungsi sebagai katrol yang membantu untuk menggerakkan tulang, menggerakkan sendi-sendi. Begitu. Nah, di sini kita bisa mengangkat beban itu karena adanya dibantu oleh tendon. Bagaimana cara geraknya ya? Lihat bagaimana cara kerjanya otot lurik di sini dengan dibantu tendon. Apabila saat mengangkat benda ya, mengangkat benda ke atas, lihat bagian bicep itu diameternya bertambah. Ya, diameternya bertambah, menggelembung. Ini berarti otot bicep dalam keadaan kontraksi. Jadi kalau dalam keadaan kontraksi maka otot bicep menggembung, diameternya bertambah, mengkerut ya, dalam keadaan kontraksi. Tapi tricep relaksasi ya, mengecil, diameternya mengecil tricep. Nah, itulah yang disebut cara kerja antagonis anak-anak. Cara kerja otot bicep dan tricep ini antagonis karena berlawanan, bekerja sama untuk mengangkat benda. Tapi kalau misalnya benda itu diturunkan, maka bicep yang relaksasi, tricep yang kontraksi. Jadi antagonis, kerjasama antara bicep dan tricep antagonis dalam hal di sini mengangkat suatu benda dan menurunkan suatu lengan bawah diangkat dan menurunkan lengan bawah. Begitu.
Ya, jadi cara kerja otot di sini dengan cara kontraksi dan relaksasi, maka dengan sendirinya otot tulang kita bisa bergerak. Nah, ini gambarannya kalau misalkan ini ya, kalau terangkat otot biceps kontraksi, triceps relaksasi. Cirinya kontraksi ya diameternya ini pertama menggembung. Tapi kalau relaksasi ini mengecil diameternya. Ini saat lurus ini, saat tangan lengan bawah diturunkan atau lurus. Bicep relaksasi diameternya mengecil atau dalam keadaan rileks. Bisa kalian praktekkan, tidak lelah, tidak capek, rileks. Tapi sebaliknya bicep kontraksi menggembung ya. Menggembung diameternya bertambah. Itu kalau lengan bawah turun. Begitu. Jadi di sini sifatnya antagonis ya, otot bicep dan tricep. Oke. Berarti otot lurik dalam bekerja menggerakkan tulang sebagai alat gerak aktif dengan kontraksi dan relaksasi, di mana dibantu oleh tendon ya sebagai jaringan ikat yang sangat tebal. Oke. Itu anak-anak tentang cara kerja otot lurik. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.